kepiting atau biskuit? Itu, lihat di sebelah sana. Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali, sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kios es krimnya sangat panjang. Oh iya, di mana Gedori kecil kita? Apa maksudmu? Kukira kau yang mengawasinya. Apa kita kehilangan dia? Gedori! Gedori! Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Kau di mana? Nak, jangan naik ke sana. Apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Ayo cepat turun, nak. Gedori! Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar minta maaf. Nah, sudah cukup. Mas saya, mundur. Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan perkedel kepiting. Kau hanya biskuit, Gedi. Kau tidak punya insan. Kau akan tenggelam. Gedi, kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Gedi kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit Kepiting, kalian harus serahkan setiap ons rasa percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orang tua asliku. Aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayahku. Lepaskan! Kamu kepiting. Benar-benar datang. Wah, kau krustasea yang manis itu? Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku kepiting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke Ke laut. laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barbershop. Wow, kami belum pernah kedatangan tamu kepiting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang kerasku sebelum kembali ke laut. Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya, kepiting asli adalah makhluk paling gempal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanmu seperti cemilan. Kau tidak perlu khawatir, akan membuat semua kepiting menghormatimu. Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang, apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad, aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastry panggang yang cantik. Lady Crab, kemarilah. Lady Carp, dia bukan fish pastry. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji, jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini, ha? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Morocco. Gaya Stone Maroko, baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pembuluh darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Tidak, Morocco. ikan emas seharusnya berwarna oranye dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar dan cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat tamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Ya.
Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkat kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan. Terima kasih banyak. Oh, teman-temanku pasti akan iri. Apa yang terjadi? Hai Master Brad, aku sudah siap. Konsial Roll cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang keong. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan karang-karang lamaku hari ini. Jangan khawatir, Nona. Setelah aku selesai, aku akan tampil seperti baru saja di Terpa Global. Cangkang keong yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Ya. 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 Lihatlah, sudah sempurna. Apa itu? Monster laut. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya dia. Menggemaskan, tanduk-tanduknya melengkapi penampilanku. Elwick, berikan gambarnya padaku. Ini baru cangkang keong untukmu. Tidak. Bukan begitu penampilan cangkang keong. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau selalu lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk cangkang keong yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikiranku. Hei, aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Octopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan Squidhead dan kalau aku muncul seperti ini dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak. Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayones bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cairan lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya. Otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Octopus Brilliant. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan butaku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidhead, dia akan tergila-gila padaku. Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidhead. Karena dia sudah pergi, apa sekarang giliran sobat kepiting kita, Will? Gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa, jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berbulu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo, kita siap-siapkan titiknya. Bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mohon jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit kepiting. Ibu, ayah, beritahu dia aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Tenanglah, Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyah seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Brad. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah kapan saja. Kau yang terbaik. Nah, sekarang keluarlah semuanya. Mereka sudah pergi. Oh, sulit sekali bersembunyi begitu lama. Kau benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow, ini banyak. Hubungi aku jika butuh cangkang keong. Master Brad, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut, ikan paus putih raksasa.
Selamat datang di Break Barbershop. Donat nakal. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ya ampun sayang, kenapa kau jadi begini? Ayo, jadi anak yang pintar. Biar kakak potong rambutmu dengan rapi ya. Kau bukan kakak, kau perempuan tua. Oh tidak, aku bukan perempuan tua. Aku bahkan belum menikah. Tidak, aku mau menikah. Kau tidak apa-apa? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak sanggup lagi. Siapa yang akan mengurus rambut anakku? Kau adalah pertolongan terakhirku. Masih ada dia, pemangkas rambut jenius itu. Maksudmu? Iya benar, cuma Tuan Brett yang bisa melakukannya. Wah, aku senang sekali dengan gaya rambutnya. Tuan Brett memang jenius. Tidak sia-sia menunggu selama 3 bulan, bukan? Aku tidak mau, tidak mau. Aku tidak mau dipotong rambut. Suara ini? Joko, cepat. Halo, apa ini pangkas rambut Brett? Aku tidak mau dipotong. Oh, hari ini rupanya pria kecil ini sedang rewel. Ayo, mau mencoba sesuatu yang lezat? Ini, ambil permen ini dan ayo kita potong rambut. Rasanya tidak enak. Ini permen kayu manis kan? Aku minta maaf Tuan Brett. Sejak bayi dia tidak pernah potong rambut. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Tidak apa-apa. Semua anak-anak memang seperti itu. Ayo anak manis, kau mau menonton video animasi lucu kan? Ini. Aku bahkan belum membayar cicilan handphone itu. Beli saja yang baru. Beli saja yang baru. Kalau begitu, aku punya mainan Ranger Donat juga. Kau mau? Itu tidak menyenangkan. Itu bukan mainan Ranger Donat yang terkenal. Aku sudah tidak tahan lagi. Tuan Brett, tolong tenang. Dia hanya anak-anak. Anak, kau tahu berapa harga mainan itu? Sudah aku bilang aku tidak suka. Tuan, apa dia terlalu sulit untukmu? Aku minta maaf. Kami akan pergi sekarang. Terlalu sulit untukmu? Terlalu sulit untukmu? Kau mau kemana? Joko, ambilkan itu. Tuan, apa kau yakin? Tapi itu kan Tuan. Ambilkan saja sekarang. Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak suka, aku tidak mau.
Ibu, gua ini lucu. Berhenti menangis. Waktunya bekerja. Apakah semua ini sudah direncanakan? Apakah Tuan Brett tadi berpura-pura saja? Ya, benar sekali. Dia sudah sering menangani anak yang rewel dengan cara seperti ini. Dia memang luar biasa. Aku akan menyarankan pada semua teman-temanku. Hah? Tuan Brett, kenapa pagi sekali hari ini? Aku tidak mau menerima pelanggan anak-anak lagi. Jangan khawatir. Brett akan melakukannya. Yang akan dilakukan Tuan Brett sangat baik. Putri dan Cheese. Wow, itu hebat. Cheese, kalau soal permainan kau adalah yang paling hebat. Ya, kau tahu, siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastry lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastry, aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brett. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cheese, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau. Oh, aku benar-benar payah dengan permainan ini. Hah? Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Acium. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar perutku mengeluarkan suara seperti mobil game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, Iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Coba saja. Ada apa itu? Ahem. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi Putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya para hadirin. Padahal pestanya diadakan khusus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Will, ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di Iya, sini. aku harus membantu Master Brett. Aku segera kembali. Apa? Ayo makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Coba yang ini. Untung aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian akhir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salahku kalau jarimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat
melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cheese, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu kemana buru-buru begini? Ada Donat Ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan Donat Ranger. Cheese, kumohon, Cheese. Dia bahkan menyukai Donat Ranger seperti aku. Dia sempurna. Oh, aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cheese di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan Putri? Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan, atau kehilangan nyawa? Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cheese khusus dari pestanya. Dia mabuk kepayang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cheese payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Oh, Cheeseku, Cheese tersayang. Hei! Oh, Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana Ibu bisa mewujudkan maumu? Aku hanya ingin bertemu Cheese lagi. Kalau aku tidak bisa... Pelayan, cari Cheese ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik yang mulia, mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Baik, Pak. Bagaimana ini? Apa ini? Jadi kenapa Putri mencari Cheese? Ya? Entahlah, tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Hah? Wow, mencari Cheese yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arcade. Lubang donat suci, hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Aku tahu dasar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan datang. Belakangan ini aku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian yakin cheeseku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya aku akan bermain game dengan gamer handal cheeseku lagi? Well, bawa masuk cheese pertama sekarang juga. Salam yang mulia, aku datang untukmu. Mozzarella cheese, satu-satunya siap melayanimu yang mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari cheeseku. Bukan. Putri, kumohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cheddar Cheese. Silakan endus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Lezat sekali, tapi cheeseku lebih terfermentasi, tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Hai, aku Ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gouda. Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan cheeseku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu, ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Hah?
Cheese-ku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayanimu. Oh, Cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cheesy, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cheese. Kalianmu benar-benar keren. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan sangat cepat. Cheese, kerja yang Tidak bagus. masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu jantungku berdetak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kumohon terimalah rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia. Yang mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap Cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Pangkas rambut Bekriton. Aku harus dapat pekerjaan ini. Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini. Ini yang aku inginkan. Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku. Aku bisa terlambat untuk wawancara ini. Kau ayo lebih cepat lagi. Ya. Ya ampun. Semua kerja kerasku percuma. Benar-benar berarti. Oh, kasihan. Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah. Tidak ada harapan lagi. Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerah. Kau siapa? Rambut itu buruk. Kau harus ulang dari awal. Tapi kau tidak punya alatnya, jadi harus bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu? Aku merasa ringan sekali, seperti menjadi kue baru. Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow. Wow, aku belum pernah merasa seperti ini dalam hidup. Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut. Sekarang waktunya yang terakhir. Satu hal lagi. Luar biasa. Dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor. Brad memang hebat. Aku sudah berubah menjadi orang yang cantik dan bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tunggu. Beritahu padaku siapa namamu, Brad Barber. Biasanya ongkosku 1.000 untuk pekerjaan di luar. Sama-sama. Benar-benar legenda. Aku ingin mencari uang seperti orang itu. Dia memang benar-benar hebat, Bu. Itu dia, Brad. Ini luar biasa. Kau memang paling hebat di seluruh kota. Hai, Brad. Aku menantangmu pertarungan antar tukang cukur. Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya, Tidak, Pak? aku belum pernah melihatnya. Aku pasti mengalahkanmu dan menjadi tukang cukur yang paling hebat di kota ini. Dia memang yang terhebat di kota ini. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya. Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Ya. Ya, sangat mengesankan, bukan? Hah? Lebarnya keliru dan sudutnya juga. Sisinya kurang lurus.
Apa? Will, tolong ambilkan semangka. Baik, Master Braid. Sudah lama aku tidak pamer. Ini pasti bagus. Bagaimana caranya? Indah sekali. Wow, kau terus membuatku kagum, Pak. Wah, lihat detailnya. Nah, bagaimana kalau kau pulang saja, Nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertanding. Tunggu saja. Wow, dia benar-benar aneh. Oh. Apa yang terjadi di sana? Wow, sama sekali bukan apa-apa. Ada yang merusak tandamu yang indah, Pak. Apa? Sudah. Wow. Biarkan itu bisa dibersihkan. Tapi masih ada lagi selain itu, seperti yang ini dan ini. Yang ini butuh kerja keras. Siapapun yang melakukan ini kau pasti membayarnya. Ada yang ingin dijadikan remah roti. Biar ku bantu meredam kemarahanmu itu. Sini, benar-benar Kau anak tidak akan pernah nakal. bisa menangkapku, orang tua. Tunggu, biar aku yang menangkapnya. Wow. Wow, kau memang benar-benar hebat, Pak. Teknik yang bagus juga. Apa yang membuatmu melakukan ini pada tokoku, ha? Lepaskan aku. Aku akan mengajarimu rasa hormat. Kau sudah menunggak uang sewa 3 bulan. Dan kau berharap aku lupa ya? Ayah, kau tidak apa-apa. Jangan ganggu dia. Uang sewa harus dibayar tepat waktu. Baik, aku pasti akan membayarnya. Oh, begitu. Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali? Aku pasti bisa. Setelah mengalahkan Master Bread, akan banyak pelanggan datang ke toko kami. Bread? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Bread mau melawanmu? Lucu sekali. Asal kau tahu ya, toko ayahmu itu sudah habis. Dan mimpimu itu tidak akan membantu. Aku terima tantangan. Kita bertemu seminggu lagi. Dan semoga yang terbaik yang menang. Tunggu, apa itu Master Bread? Setuju. Banyak berlatih. Karena aku tidak akan memberimu kemudahan. Hai, kusarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah. Aku belum tentu kalah. Will, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali dan 900 kali kau menang. Kurasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Brighton ini. Tapi ada cara yang bisa aku bantu. Aku bisa berusaha kalah dalam pertandingan. Tapi itu curang. Aku ingin benar-benar menang. Bukan waktunya untuk kehormatan. Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu. Aku yakin sekali ini aku bisa kalah. Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu. Brad, aku pasti menang. Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brad yang pertama. Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur. Apa benar Bread akan melawan anak-anak? Mimpi anak malang itu pasti hancur. Brad pasti akan menang dengan mudah. Ya, kau benar. Dari 900 kali percobaan, dia sudah menang 900 kali. Ayo kita sambut Master Brad. Dan yang sudah dipermalukan, anak ini. Pulang saja kau nak. Apa Brad akan mengamankan ke-900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya. Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Mereka ini seperti punya nyawa sendiri. Kau harus tetap berusaha semampumu. Bagus, ayo mulai. Wah, dia lumayan juga. Tapi dia sama sekali bukan tandingan Brad. Apa itu? Apa gerangan yang sedang dia lakukan? Ya ampun, ini benar-benar payah. Wah, Apa yang dia buat? parah sekali. Itu luar biasa. Benar kacau.
Ayah, mungkin aku memang punya kesempatan. Sepertinya Brad sedang melakukan tugasnya. Pilihan yang tidak biasa. Apa ini pertama kalinya usaha Brad tidak berhasil? Oh, maaf. Dia tidak sehebat sebelumnya. Mungkin dia kehilangan sentuhannya. Anak itu mungkin bisa menang. Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah. Tokomu akan... Tidak mungkin. Dia melakukannya lagi. Setelah melihat dia akan kalah, gayanya berubah menjadi naga emas yang sangat anggun. Apa? Tidak mungkin. Dan sama sekali tidak mengejutkan, pemenangnya adalah Master Brad. Selamat, Master. Aku pulang, ayah. Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah. Aku sudah berusaha, tapi aku kalah, ayah. Tidak apa, yang penting kau sudah berusaha, nak. Kau mengusir kami? Oh, tolong. Untuk apa aku melakukan itu? Hah? Ada orang yang membeli gedung ini, jadi kau menjadi masalah mereka sekarang. Orang tua bernama Brad membeli tempat ini kemarin. Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak. Katanya dia sama sekali tidak menagih uang sewa. Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku. Wow, tadinya aku pikir kau akan kalah. Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa. Itu hanya hal mudah. Tapi harus kutanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya? Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang? Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat, dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan, selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya. Itu sungguh menginspirasi, Pak. Kau memang benar-benar hebat. Kau lagi. Kau masih kesal karena kalah, iya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti. Kau boleh menantangku sampai kapanpun. Kehebatan itu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Dan aku mengharapkan bunga, biar bagaimanapun ini adalah bisnis. Tunggu, Pak. Kau memang hebat. Lepaskan aku. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Perubahan penampilan Mami K. Ya, sudah selesai. Wah, sayangku terlihat keren. Terima kasih Tuan Brad. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Hei, letakkan itu. Tuan Brad, kau baik-baik saja? Maaf, dengan 4 anak, sulit aku untuk... Ayo anak-anak, sudah waktunya pulang. Oh iya, aku harus bayar. Untukmu. Tapi Ibu, bagaimana dengan rambut? Rambutku? Oh tidak, terima kasih. Dengan 4 anak, aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah. Sayang, apa kau lihat ponselku? Ini Terima kasih. Ibu, di mana jepit rambutku? ada di meja. Kau tidak akan pernah jadi penyanyi dengan suara seperti itu. Suaramu itu sejelek wajahmu. Apa katamu? Kalian berdua ini kenapa? Ayo selamat. Ayo anak-anak. Mereka selalu punya waktu membuat kekacauan, tapi tidak pernah membereskan.
besok ulang tahunku. Nona Kek, cepat ke ruang rapat. Ada apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Nona Kek. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakan bersama. Oh, terima kasih semuanya. Aku merindukan masa-masa dulu. Oh, hai sayang. Oh, apa itu? Ini bukan urusan ibu. Wah, dia memberiku hadiah ulang tahun. Manis sekali. Kalian pulang lebih awal? Oh, untuk apa itu? Bukan apa-apa. Oh, pria yang baik. Dia memberiku bunga. Oh sayang, aku pulang. Tada! Coba tebak apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo! Kau bisa membukanya besok. Aku sangat senang dia ingat. Itu pasti dari anak tertuaku. Sekarang aku buka. Ibu, kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya. Maaf ya. Oh, ibu membuka pitanya. Terima kasih. Nah, ibu. Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini untuk guruku. Oh, untuk gurumu. Ibu, lihat ini. Ini gambar yang kubuat untuk ibu. Oh, benarkah? Hah? Ayah bekerja keras, kakak pertamaku sangat cantik, kakak keduaku jago main sepak bola, kakak ketigaku bisa bernyanyi, dan aku seniman hebat. Dan ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Jangan mencuri barang-barangku. Hei, sini. Sayang, selamat ulang tahun. Sayang, terima kasih banyak. Aku tahu kau akan suka. Bukalah. Sarung tangan karet. Ingat, aku pernah berjanji padamu kalau aku akan membuat hidupmu semudah mungkin. Memangnya aku pelayanmu. Kau simpan saja sarung tangannya. Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya? Tidak ada hubungannya dengan warna. Siapa yang butuh keluarga yang egois dan tidak pengertian? Bukankah dia yang di tempat pangkas waktu itu? Halo? Hai. Kau yang waktu itu ke tempat pangkas rambut, kan? Apa semua baik-baik saja? Oh, itu... Kuharap bisa membantu. Yang kulakukan hanyalah mengorbankan diri demi keluargaku. Oh, astaga, sudah selarut ini. Aku harus masak makan malam sekarang. Oh, maaf mengganggumu. Ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untukmu. Joko, kau terlambat lagi. Kita kedatangan pelanggan. Pelanggan? Hai, Tuan Brett. Kau ibu dari keempat anak itu ya? Rambut mereka tidak perlu ditatakan. Hari ini kita akan menata rambut Nyonya Kek untuk ulang tahunnya. Ulang tahun? Kalau begitu, kau akan dapatkan yang terbaik. Ulang tahun. Selamat ulang tahun pelanggan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sayang, kau di mana? Anak-anak lapar dan menggila. Pulanglah dan masak. Memangnya kau tidak punya tangan? Belajarlah memasak kalau kelaparan. Itu bukan masalahku sekarang. Menyebalkan. Menyebalkan sekali. Aku lupa bagaimana dengan anak-anak. Jangan khawatir, aku dan Will sudah urus semuanya. Keadaan rumah selalu seperti ini. Dia pasti sangat lelah. Ayah, aku lapar.
Ups, maaf. Tunggu sebentar ya, biar ayah pesankan makanan. Ibu pulang. Halo, kami bukan ibumu. Maaf. Kalian siapa? Namaku Coko. Aku dan Will dari barbershop. Istrimu sedang ditata rambutnya, jadi kami datang untuk membantumu. Benarkah? Oh, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Kami akan tunjukkan cara melakukannya, tapi kau yang harus lakukannya. Kondisi rambutmu sangat buruk. Krimnya meleleh dan stroberi serta coklatnya terlihat seperti makanan cacing. Kapan terakhir kali rambutmu ditata? 5 tahun atau lebih mungkin. Apa? Karena sudah lama sekali. Aku akan memberimu gaya rambut terbaik yang pernah ada. Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini. Lebih sulit dari kelihatannya ya. Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari. Iya, kau benar. Kau kamar tidur, kau kamar mandi. Kalian berdua ruang tamu. Berpencar. Kau benar-benar mau kami bersih-bersih? Kamar mandinya menjijikkan. Dan ruang tamunya sangat besar. Tebak kalau begitu. Ibu kalian melakukan semua ini sendirian setiap hari. Waktu bermain sudah berakhir. Ya, sudah selesai. Itu benar-benar aku. Terlihat indah. Terima kasih. Semoga ini jadi ulang tahun terbaik. Hanya saja aku sudah berdandan tapi tidak tahu harus kemana. Itu tidak benar. Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu di rumah. Ibu pulang. Wow, terima kasih. Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur. Dan aku membersihkan kamar mandi. Kami membersihkan ruang tamu. Sulit dipercaya. Apa ini? Makanannya banyak sekali. Semua ini aku yang membuatnya. Aku tidak yakin bagaimana rasanya. Oh, semua ini kau yang buat? Enak. Benarkah? Sayang, aku tidak pernah tahu betapa sulitnya pekerjaan rumah itu. Aku juga. Kami akan selalu membantu ibu mulai sekarang. Terima kasih. Ibu, untukmu. Ini juga. Ibu secantik buah beri. Ibu, aku menggambar ibu. Indahnya. Ibu tercantik di seluruh dunia. Sayang, selamat ulang tahun. Tada! Oh, wow. Ini, terima kasih sudah menikah denganku. Terima kasih juga. Indahnya. Ini ulang tahun yang pantas didapatkan. Ibu, ayah, kami sayang kalian. Wilk sudah dewasa. Wih! Taruh kotak di tempat penyimpanan. Ya, Tuan Brad. Jangan lupa buang sampahnya sekarang. Baiklah. Kau sudah buat krim kocoknya? Bawakanlah aku teh hitam, toiletnya tersumbat, dan sekarang cepat siapkan bahan-bahannya. Tuan Brad. Oh, kelihatannya Wilk sangat semangat hari ini ya. Dia tidak bilang padamu? Orang tuanya akan menemuinya hari ini. Sudah setahun mereka tidak bertemu. Orang tua Wilk? Siapa itu? Permisi, apa ini Brad Barbershop? Ya, benar. Bagus. Aku rindu kalian. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Oh iya, biar ku perkenalkan kalian pada orang-orang yang bekerja denganku. Yang ini Tuan Brad dan rekan kerjaku Coko. Tuan Brad, Wilk sering sekali cerita tentangmu. Wilk sangat mengagumimu, Tuan Brad. Dia itu terlalu baik.
kau membuka salon yang bagus sekali. Bayiku bekerja di tempat usaha yang sebagus ini. Tidak, Ibu, aku bukan bayi lagi. Aku sudah besar. Sudah besar. Milk sayang, sekarang kau tidak mau mencium ibu? Oh, tentu mau. Mencium. Apa kau tidak lapar sayangku? Haruskah kita makan malam dengan barbecue? Sungguh, aku suka. Baiklah, Tuan Brett, bolehkah kami mengajak Wilt untuk makan malam? Oh, tentu. Semoga malam kalian indah Terima ya. kasih banyak, Tuan Brett. Ayo. Jadi kau mau barbecue atau ayam goreng, sayang? Barbecue. Tentu saja. Sekarang aku tahu kenapa tingkah Will seperti anak-anak. Aku juga. Wah, aku mau pesan yang ini. Yang ini kelihatan. Terima kasih. Terlihat lezat. Tunggu. Biar ayah buang dulu bagian yang hangus. Tapi ayah itu bagian terbaik. Bagian hangus bisa menyebabkan kanker. Bilang Kasih sayang. Lezat sekali. Will, makan kimchinya. Biar ibu rendam dulu di air karena kau tidak bisa makan pedas. Tidak, Ibu. Sekarang aku sudah bisa makan pedas. Apa? Kau bisa makan pedas? Lihat ya, aku akan makan kimchi pedas ini. Wow, kau sudah besar sekarang. anakku, kau sudah dewasa sekarang. Donat Ranger. Will, berhenti menonton dan tidurlah sayang. Ibu, aku masih mau menonton. Tidur lebih awal itu baik untukmu. Tapi, ibu akan bacakan buku cerita. Wow, ini buku favoritku, Petualangan Little Milk. Dahulu kala, di Bakery Hill, hiduplah Milk kecil pemberani. Selamat pagi, Choco dan Tuan Brett. Hei, apa kau bersenang-senang dengan orang tuamu kemarin? Iya, kami makan barbecue. Ayahku memotong bagian yang hangus dan ibu memotong kimchi untukku. Bukan itu saja, ibuku bahkan membacakan dongeng pengantar tidur. Will, kau benar-benar masih disuapi ibu dan ayahmu. Jadi ibumu masih memotongkan makananmu, Will. Hah? Bukannya semua orang seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan anak TK saja sudah makan sendiri. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk dibacakan dongeng pengantar tidur? Kau memang masih bayi. Jelas sekali. Aku bukan bayi. Oh sayang, bayi kita marah. Oh, dia bukan bayi. Dia sudah besar. Bayiku sayang, bisakah kau bawakan stroberi? Siapa yang masih bayi? Nyonya, meskipun Wilk sudah berusia lebih dari 20 tahun, dia mempunyai cerita-cerita yang lucu sekali. Lucu sekali. Ya, orang tuanya masih menyuapinya dan juga dia masih mencium ibunya. Apa dia mencium ibunya? Will, aku datang. Hai Cis, jangan panggil dia Wilk, tapi panggil saja dia bayi. Bayi. Ya, biar kau beritahu sesuatu. Dia itu masih makan disuapi ibunya. Will, kau lebih tua dariku. Kau masih bayi. Aku bukan bayi. Oh ya, itu benar. Dia sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Lucu sekali. Ya. Dan betapa dewasanya aku. Ibu dan ayah datang. Tuan Brett, boleh kami mengajak Will pergi? Kami ingin mengajak Will ke taman hiburan. Tentu. Selamat bersenang-senang ya. Aku tidak mau. Taman hiburan itu untuk anak kecil. Aku mau kuliah filsafat saja. Apa? Kuliah? Ya kenapa? Will, kemarin kau mengatakan pada ibu kalau kau mau pergi ke taman. Buat apa kau kuliah filsafat? Ibu, ayah, aku sudah dewasa dan aku tidak mau ke taman. Apa? Aku harusnya mengembangkan diriku, bukannya bersenang-senang, agar aku bisa berkontribusi untuk negara kita. Sayang sekali kami sudah beli tiket sehari penuh yang mahal. Karena Will tidak mau, kita berikan saja tiketnya pada Tuan Brett dan Choco. Baiklah. Tiket sehari penuh gratis. Tunggu, ini tidak bisa ditolak. Aku akan pergi. Ayah dan ibu sudah menghabiskan banyak uang, jadi aku harus pergi. Jadi ayo cepat sebelum tamannya tutup. Yeay! Akhirnya kita sampai. Aku mau naik komedi putar dan bom-bomkan. Will, yang mana dulu? Bagaimana kalau wahana favoritmu dulu kami diputar? Dan kau pasti juga suka bom-bom kar.
Ayo naik. Disarankan untuk usia di bawah 7 tahun. Kalau aku naik ini, mereka akan memanggilku bayi. Ini hanya untuk anak-anak. Ayo cari wahana untuk dewasa. Apa? Aku mau naik itu. Tapi itu kereta luncur. Terlihat mengerikan. Apa kau berani? Apa maksudmu, Ibu? Aku pernah naik wahana yang lebih mengerikan dari kereta luncur. Ayo cepat. Wow, tadi itu seru sekali. Haruskah kita naik lagi? Will, kau baik-baik saja? Kereta luncur terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita naik komedi putar saja? Tidak. Astaga, kau mual? Apa kau mau minum? Ayah juga haus. Aku baik-baik saja. Tapi baiklah kita cari minum kalau ayah haus. Jus donat Ranger rasa melon. Will, kau suka jus donat Ranger kan? Tidak usah, terima kasih. Itu adalah jus untuk anak kecil. Tolong kopinya 1 ya. Double espresso. Baik. Apa? Dia minum kopi? Itu terlalu pahit untukmu. Justru rasa pahit yang buat kopi enak. Seperti kehidupan yang pahit. Sudah ayah bilang, kopi itu untuk orang dewasa. Bayi ibu harusnya minum jus donat Ranger saja. Aku sudah bukan bayi lagi. Apa? Karena ayah dan ibu memperlakukanku seperti seorang bayi, maka Tuan Brett dan juga Choco, mereka mengejekku. Bahkan Cheese pun terus mengejekku. Jika kalian mau memperlakukanku seperti bayi, pulang saja. Maafkan kami. Ibu dan ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak sadar kau sudah dewasa. Baiklah, Will. Nanti ibu berkunjung lagi. Iya benar. Ayolah sayang. Apa aku terlalu kasar? Aku mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan ayah. Dan menonton Donat Ranger di bioskop, mengunjungi toko mainan, bahkan bermain arcade. Kenapa aku berusaha bersikap seperti orang dewasa? Aku rindu ibu dan ayah. Will. Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Kami menunggu karena kami tidak mau meninggalkan anak kami. Ibu dan ayah memperlakukanku seperti bayi lagi, ya kan? Bersikap dewasa di depan orang lain tidak membuatmu menjadi orang dewasa, sayang. Ya, kau sudah jadi orang dewasa, sayang. Kau sudah bekerja keras di pekerjaanmu. Kau membantu orang yang membutuhkan. Dan kau juga mandiri dan juga pekerja keras. Ayah dan ibu sangat bangga padamu, sayang. Kau pria muda yang tampan. Ibu, ayah, bersikap layaknya orang dewasa itu sulit. Sudah. Di depan kami kau bisa bersikap seperti anak kecil. Berapapun usiamu, kau akan selalu menjadi anak kecil berharga kami. Bagaimana kalau besok kita menonton film? Lalu kita bermain arcade. Ya. Dan juga ke toko mainan. Iya. 20 tahun lalu. Sayang, di kepalanya tertulis huruf W dan M. Bagaimana ini? Tenang saja. Itu berarti dia spesial. Bagaimana kalau anak-anak lain mengejeknya? Bagaimana kalau dia tidak punya teman? Kalau begitu, nanti kita bisa jadi temannya. Karena dia anak berharga kita, Will. Cerita Will. Gerakan tangan yang anggun itu bukan berat seperti yang diharapkan. Anggun sekali. Bagaimana dia bisa minum teh dengan cara yang mengagumkan? Ada apa dengan Will? Will, biar ku beritahu padamu. Kau harus mengibaskan handuknya seperti ini.
Lihatlah keringat yang bersinar itu. Bagaimana Tuan Brett bisa sangat berkarisma. Hei Will, kau sungguh berpikir Tuan Brett itu keren? Ya, tentu saja. Aku tidak mengerti bagian mana dari wajah jelek itu yang terlihat keren. Ya, sebenarnya Tuan Brett adalah penyelamatku. Penyelamat? Sebenarnya, aku susu yang berbeda dibanding yang lain sejak aku lahir. Dokter, huruf yang ada di kening bayi kami adalah huruf W, bukan M. Apa itu normal? Aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatnya juga. Aku rasa sulit untuk melakukan sesuatu dengan teknologi yang kita punya saat ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Hei Will, tunjukkan pada kami keningmu. Aku dengar kau punya tanda huruf W di dahimu. Kau kira huruf W akan berubah jadi M jika kau sembunyikan dengan topimu? Itu benar. Bukan, ini bukan W tapi M. Aku sudah katakan padamu. Lihat, itu huruf M terbalik. Wah, jadi gosip itu benar. Huruf M yang terbalik. Jadi kau bukan Mil, tapi Will. Tidak, aku bukan Will. Aku Mil. Aku juga Mil. Kami adalah Donald Ranger. Kami menyelamatkan lagi hari ini. Sampai jumpa lain kali. Pangkas rambut yang melayani pelanggan dengan sepenuh hati kini sudah menjadi topik pembicaraan di Kota Roti. Orang-orang memanggilnya tukang cukur yang jenius Tuan Brett. Dikenal karena keahliannya merubah penampilan yang mampu merubah gaya apapun sesuai keinginan pelanggan. Lalu, kenapa Anda bisa kemari? Aku punya masalah kerontokan rambut. Si Tuan Brett memberikan solusi dan merubah gaya rambutku dengan cara yang mengagumkan. Datanglah ke pangkas rambut Tuan Brett jika kau ingin merubah penampilanmu. Pangkas rambut Tuan Brett. Halo. Apa kau Tuan Brett si tukang cukur? Aku pernah melihatmu di TV. Mereka bilang kalau kau bisa menata rambut model apapun. Itu benar. Apa yang bisa membantu? Tuan Brett, aku butuh bantuanmu. Bisa kau tata rambutku juga? Mengapa huruf M terbalik? Itu benar. Aku terlahir sebagai Wilk bukan Milk. Ayah dan ibuku sudah membawaku ke rumahku, tapi bahkan dokter mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima pelanggan susu di tokoku. Lagi pula, jam operasional kami sudah berakhir. Brett! Semua orang mengatakan aku aneh karena huruf W ini. Mereka mengejekku dan mempermainkanku setiap hari. Jika aku tidak membantuku, tidak akan ada yang... Tahu, lepaskan. Kau ingin merubah huruf W di keningmu menjadi huruf M, kan? Oh, baiklah. Aku tahu. Aku rasa ini sudah berhasil. Wah, kau memang seorang yang jenius. Oh, tidak. Ada apa? Apalagi yang bisa kulakukan? Aha. Sudah selesai. Ya, sungguh. Aku tidak perlu menutupinya dengan perban sekarang. Terima kasih, Tuan Brett. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahkan seorang tukang cukur yang jenius tidak bisa memperbaiki ini. Aku rasa aku harus menghabiskan seluruh hidupku dengan Wilk sekarang. Ayo kita coba main saja. Biar beri aku waktu untuk memikirkannya dulu ya. Kenapa? Apa? Kau bilang kau Will? Apa kau tahu alasannya kenapa semua roti datang ke tukang cukur? Mereka datang ke sini bukan tanpa alasan apa-apa. Apa kau benar-benar ingin tahu alasannya kenapa? Aku beruntung. Itu karena mereka ingin menjadi yang spesial di antara yang lain. Mereka ingin berbeda dengan yang lain. Aku satu-satunya Wilk yang spesial. Ya. Tentu saja. Aku tidak aneh. Aku spesial. Kamu kita sekarang, Tuan Brett. Terima kasih banyak. Tidak sama sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ini hari yang melelahkan. Rasanya aku ingin cepat pulang. Tuan Brett. Aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku mohon terima ini. Ini sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sekarang aku berikan kepadamu. Sampai jumpa.
Sejak saat itu aku hidup penuh percaya diri dengan nama Will. Aku tahu aku spesial dan hidupku benar-benar berubah karena Tuan Brett. Kurasa dia mengatakan itu semua karena Tuan Brett ingin dia cepat pulang. Itu tidak mungkin. Tuan Brett sangat tulus kepadaku. Tuan Brett, apa kau benar-benar mengatakan itu semua pada Will? Apa? Kau hanya satu-satunya Will yang spesial. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kau lihat kan?